Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas. Hari ini kita masih belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Dan kita sudah ada di subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita tengadahkan tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan belajar muatan IPA KD 3.3, yaitu tentang gaya gravitasi dan juga tentang gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan belajar muatan IPS KD 3.2, yaitu tentang keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, sekarang mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang gaya gravitasi. Anak-anakku, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi itu adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju ke bumi. Ya, gaya tarikan bumi ini sangat besar sekali, sehingga gaya gravitasinya juga sangat besar. Ya, salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah dari pohon dengan sendiri. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Jadi, semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Bisa dipahami penjelasan Bu Guru? Nah, jika tidak ada gaya gravitasi, apa yang akan terjadi? Semua benda yang kamu lemparkan ke atas tentu saja dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri itu dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi itu sangat bermanfaat sekali bagi manusia karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Kita juga dapat beristirahat dengan tenang, dapat tidur dengan tenang, dapat belajar dengan tenang, dan juga ketika mengendarai motor tetap menapak di jalanan, ya, tidak melayang-layang. Nah, benda itu sebenarnya bukan jatuh ke bawah, melainkan jatuh ke permukaan bumi, ya, jatuh ke permukaan bumi. Tanpa gravitasi, semua hal yang ada di bumi, bahkan tanah dan lautan akan melayang bebas. Dan tanpa gravitasi pula, bumi, planet-planet, bulan, dan matahari akan bergerak bebas tak beraturan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gravitasi bermanfaat juga untuk kegiatan olahraga, seperti yang ada di gambar ini. Untuk olahraga dan hiburan, yaitu seperti terjun payung, para layang, bagi jumping, dan juga loncat indah. Ya, banyak sekali manfaatnya. Baik, sekarang mari kita lihat selanjutnya, yaitu gaya gesek. Anak-anak, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan gaya gesek itu? Gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi karena ada dua permukaan benda yang saling bersentuhan atau bergesekan. Di
Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah bendanya. Ya, besar kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Bu Guru ulangi lagi. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Nah, gaya gesek pada benda yang bergerak itu selalu berlawanan dengan arah gerakan benda tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gaya gesek antara telapak tangan kalian dengan lantai, telapak kaki kalian dengan lantai saat kita menulis. Gaya gesek antara spidol dan papan tulis saat menulis. Gaya gesek antara penghapus dan kertas saat menghapus. Gaya gesek antara roda mobil yang bergerak dengan jalan raya. Gaya gesek antara lantai dan lemari saat digesek. Ya. Nah, sekarang apa sih manfaat gaya gesek itu bagi kehidupan? Manfaat gaya gesek bagi kehidupan itu adalah membantu makhluk hidup dan benda-benda bergerak tanpa tergelincir. Kemudian menghentikan kendaraan yang sedang bergerak dan juga menciptakan panas seperti di mesin dan juga korek kayu. Akan tetapi, gaya gesek itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Nah, sekarang kita lihat yuk gaya gesek yang menguntungkan seperti apa. Gaya gesek yang menguntungkan. Nah, gaya gesek yang menguntungkan, kita lihat gambar yang pertama. Di situ kamu lihat ada sandal. Dan alas sandal dan sepatu itu dibuat dari karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Nah, jika tidak ada karet yang di bawahnya ini, maka akan licin dan kita akan mudah terpeleset. Kemudian yang kedua, di sini ada sepatu sepak bola yang diberi pul di bawahnya, ya, pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset saat bermain sepak bola di rerumputan yang biasanya basah karena embun. Kemudian kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini ada anak sedang menaiki sepeda. Nah, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda. Untuk memperlambat laju sepeda digunakan rem karet dan pelek logam yang saling bergesekan. Ini letaknya nih. Ini adalah rem sepeda dan juga pelek logam yang saling bergesekan untuk menghentikan laju daripada sepeda tersebut. Kemudian ada gambar selanjutnya, ban kendaraan yang dibuat dari karet dengan motif beralur. Nah, ini motif beralurnya nih, ya kan? Apa fungsinya? Agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya sehingga tidak slip atau tergelincir. Nah, sekarang kita lihat kerugian daripada gaya gesek. Contoh gaya gesek yang merugikan antara lain pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Nah, gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin biasanya diberi pelumas. Ya, ini di dalam mesin mobil nih contohnya. Nah, supaya tidak mudah aus, maka diberi oil atau oli ya. Pelumas oli. Dan juga gear roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Nah, jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Kemudian ban mobil, sepeda motor atau sepeda jika digunakan
lama-kelamaan alur ban ini akan hilang. Nah, karena sering dipakai, maka akan terjadi gesekan dan ini akan menipis. Alur bannya ini akan hilang karena sering terjadi gesekan, sehingga menipis. Nah, ketika alur bannya ini hilang, maka akan mengurangi gaya gesek. Akibatnya kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Maka jika alurnya ini sudah licin, alur bannya sudah licin, maka diganti ya supaya tidak tergelincir. Nah, itulah pelajaran IPA hari ini, muatan IPA tentang gaya gravitasi dan gaya gesek. Sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru tentang keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Kita tahu Indonesia itu sangat kaya akan keragaman. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Nah, ini yang pertama ada kegiatan ekonomi pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan juga di dataran rendah dan pantai. Ya, tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya, tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Ini adalah gambar petani teh. Dan ini biasanya di dataran rendah dan juga dataran tinggi ya. Ini sayur-sayuran di dataran tinggi biasanya. Ini pertanian padi di sawah. Yuk kita lihat keragaman kegiatan ekonomi selanjutnya. Yang kedua adalah peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga di pantai. Kegiatan peternakan biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Hewan-hewan yang biasa diternak yaitu ikan, ini ada kolam ikan, kemudian apalagi ini ikan, hewan yang biasa diternak yaitu ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Nah, untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan menangkap ikan oleh nelayan. Nah, ini adalah perikanan, ya, usaha perikanan. Hewan laut yang biasa ditangkap yaitu ikan kakap, udang, dan kepiting. Hasil kegiatan ini biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Nah, ini contoh usaha perikanan, yaitu perikanan darat. Memelihara ikan di perairan darat dengan membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan ikan payau contohnya adalah ikan bandeng. Yuk kita lihat selanjutnya kegiatan ekonomi apa lagi ya. Bidang kegiatan ekonomi selanjutnya adalah bidang kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu jati dan rotan. Nah, hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Hasil hutan juga diekspor untuk menambah devisa negara atau untuk menambah penghasilan negara. Selanjutnya kita lihat lagi bidang kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Misalnya tambang pasir berada di sekitar aliran sungai atau pantai. Nah, hasil dari kegiatan tersebut misalnya adalah pasir dan kapur sebagai bahan baku bangunan. Kemudian ada emas dan perak sebagai bahan dasar perhiasan. Kemudian ada minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagai bahan bakar dan belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Kegiatan ini biasanya melibatkan perorangan dan juga badan usaha. Nah, bahan tambang itu bersifat tidak terbarukan sehingga kegiatan dalam pemanfaatnya harus dilakukan dengan bijak. Ya.
Selanjutnya adalah bidang kegiatan industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri itu berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri biasa dilakukan di dalam pabrik. Nah, barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya. Contoh industri yaitu pabrik makanan, minuman, konveksi atau pakaian, elektronik, dan otomotif. Nah, kegiatan ini biasanya melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Sekarang kita lihat bidang kegiatan yang lain, ada perdagangan. Kegiatan ekonomi perdagangan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu. Ini ada badan usaha koperasi sekolah ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk berkembang. Ini ada orang yang jualan sayur. Nah, ini kegiatan perdagangan di pasar invest. Yang terakhir adalah bidang kegiatan ekonomi di bidang jasa. Kita lihat di sini ada seorang guru, ada koki, ada manajer, ada dokter, ya. Kemudian ini ada salesman ini. Kemudian ada pemadam kebakaran, ada teknisi, dan juga ada arsitek atau mandor, pegawai bangunan, ya. Kegiatan ini, jasa ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Mereka semuanya memiliki keahlian khusus. Ya, ini misalnya teknisi dia mempunyai keahlian khusus. Tidak semua orang bisa menservis atau membenarkan dari televisi ya. Begitu juga dengan insinyur atau sarjana teknik. Dan juga koki, membuat masakan itu harus dengan timbangan yang sesuai, tidak asal-asalan. Apalagi dokter juga. Dan guru itu juga harus mempunyai sertifikat profesionalitas. Baik anak-anakku, demikianlah penjelasan Bu Guru pada materi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Bu Guru ucapkan alhamdulillahirabbil alamin tanpa henti-hentinya. Dan selalu kalian untuk membawa energi yang baik, energi yang bersemangat ya, agar imun kita naik, karena waspadalah, COVID masih ada di sekitar kita. Jangan lupa sholat 5 waktunya, stay at home, stay safe, dan jika kamu mau pergi tetap gunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak atau social distancing, dan juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke? Bu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.